Shalom saudara-saudara. Oke, malam ini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pergumulan dalam beberapa waktu mempersiapkan akan firman. Yang terambil dari Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-13. Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-13. Ya, 13. Pengkhotbah 7 ayat 13. Yang demikian bunyinya, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Di sini dikatakan perhatikan pekerjaan Allah. Siapa yang dapat meluruskan yang telah dibengkokkannya? Saudara-saudara, kalau kita pikir biasanya, ya ini saya ya, kalau saya berpikir begini, hidup kita ini sering bengkok-bengkok dan Tuhan yang meluruskan. Tapi ayat ini mengatakan bahwa Tuhan itu suka bengkokin. Jadi katakan di sini siapa yang bisa bikin lurus kalau Tuhan itu membengkokkan. Jadi ternyata Tuhan itu suka bengkokin. Dan dikatakan di sini oleh penulis di pengkhotbah ini, perhatikan pekerjaan Allah. Jadi kita suruh memperhatikan semua pekerjaan Allah. Kita sekarang ini, hari-hari ini menurut saya ini waktunya kita harus begitu memperhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan di sini katakan bahwa kita harus memperhatikan bahwa Allah itu suka bengkokin apa yang lurus. Jadi bukan meluruskan apa yang bengkok. Kita seringkali jalan seliwat bengkak-bengkok, nanti Tuhan yang luruskan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu ternyata suka meluruskan, membengkokkan apa yang lurus. Saudara-saudara, apa yang dimaksud di sini ketika saya merenungkan ini, kita sebagai orang Kristen itu memang suka yang lurus-lurus kok sebenarnya, saudara. Karena kalau lurus itu tenang, nyaman gitu ya. Kita beribadah, ya pokoknya yang biasa-biasa, jangan suka aneh-aneh. Ketika kemudian satu ketika kita masuk dalam masa di mana kita diajarkan tentang profetik-profetik, ada begitu banyak orang gak suka. Kenapa? Aneh-aneh. Nah, gak mau yang aneh, yang biasa-biasa sajalah. Yang sudah dari dulunya begitu. Ngapain kita sekarang cari yang aneh-aneh? Kita ke gereja sudah biasa, liturginya jelas. Nah itu kan sudah gak apa-apa, gak ada gangguan apa-apa kok. Kenapa kita mesti cari yang aneh-aneh? Kita biasa sekolah dari dulu sampai sebelum pandemi. Sekolah ya tatap muka ya. Tapi tiba-tiba manusia harus dikagetkan dengan luar biasa ketika sekolah harus online. Terutama yang kaget adalah orang tua, siswa, dan guru-guru. Kaget semua. Gimana sekolah online? Minggu-minggu pertama, aduh masih libur aja libur. Tapi tidak bisa terus-terusan begini. Anak mau sekolah sampai kapan? Kalau nungguin tatap muka. Karena nggak jelas. Awalnya kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah prediksi. Mungkin ya tanggal 10 November tahun 2019 kita nggak ada yang tahu. Kalau 10 November 2020 sekolah itu online. Kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba kita dikejutkan luar biasa, harus banting setir, semua sekolah harus berubah, guru-guru harus menyiapkan yang berbeda karena tiba-tiba dibelokin sekolah kok online. Aneh ya, tapi itu yang terjadi. Ibadah kita berubah. Dulu di sini kursinya bisa dempet-dempet sebelahan, sekarang harus jarak jauh. Dulu nggak ada yang pakai masker kecuali dokter gigi ya biasanya yang pakai masker karena dia liatin gigi. Tapi sekarang semua pakai masker. Semua jadi berubah. Yang kita anggap lurus-lurus, lempeng-lempeng, biasa-biasa, udah enak, udah nyaman, tiba-tiba Allah bengkokkan menjadi sesuatu yang berbeda. Dan itu sebenarnya memang yang terjadi. Alkitab mengatakan perhatikan itu. Bukan diperhatikan, maskernya modelnya aneh-aneh ya, lucu-lucu. Bukan begitu.
Tapi pekerjaan Allah, apa yang Allah sedang kerjakan, itu yang perlu kita perhatikan. Perhatikan pekerjaan Allah. Siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan? Siapa yang bisa ngatur sampai kapan kita pakai masker terus, sampai kapan kita harus social distancing, sampai kapan sekolah itu banyak sekali yang nanya, Miss kapan sekolah buka, kapan tatap muka. Udah bosen orang tua di rumah harus nemenin, terutama anak-anak kecil, nemenin online. Mending anaknya yang ditemenin itu anteng. Anaknya jalan-jalan kemana kalau TK ya, mamahnya yang duduk di situ. Akhirnya di Zoom atau di Google Meeting, wajah mamahnya bukan anaknya. Bahkan ada orang tua yang sempat telepon, ini istri saya jadi repot sekali Miss. Harusnya gaji guru pindah ke istri saya. Istri saya repot. Dia nggak pernah tahu kalau gurunya pun repot luar biasa untuk membuat pembelajaran. Tuhan lakukan itu ketika kita mau lempeng-lempeng aja. Dan sebenarnya begitu banyak hal yang kita tidak mengerti. Mari kita baca Kisah Rasul 13 ayat 41. Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-41 dikatakan demikian. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku, kata Tuhan, melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan ini sedang membawa ke satu karya dan pekerjaan Allah yang sebenarnya tidak mudah untuk orang bisa percaya. Tuhan sedang melakukan suatu pekerjaan yang tidak mudah untuk kita bisa terima kalau cuma dengar ceritanya saja. Contoh yang ada di sekitar kita. Ada begitu banyak orang enggak percaya itu minyak itu benar turun. Kalau cuma dengar cerita, ya sebagian percaya, tapi ada banyak orang yang tidak percaya. Kalau cuma dengar cerita, kita terlalu banyak orang kalau cuma dengar cerita nggak percaya. Ada satu peristiwa ketika minyak itu sudah mengalir dibagiin semua. Satu ketika saya pikir guru-guru pun sudah dapat ikut ibadah semua. Dan kemudian saya tulis di grup, kan mulai banyak yang minta minyak ulang ya. Karena habis minyaknya. Saya tulis di grup guru-guru, siapa yang perlu minyak lagi silahkan gitu. Kan itu kan dapatnya kan sedikit gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau yang sakit, yang pengurapan setiap hari minyaknya habis. Ditulislah daftar guru-guru yang minta. Dibagikan sama Polan sama Puyun. Sudah diambil di taman Tuhan. Tiba-tiba ada seorang guru yang mau ketemu saya. Dan ketika dia ketemu saya, dia bilang begini, Miss, aku mau berterus terang. Kenapa? Aku tuh gak percaya sama minyak itu. Oh, gak percaya? Ya gak apa-apa sih, gak percaya. Saya tidak mungkin memaksa orang untuk percaya. Karena percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Saya bilang, gak apa-apa sih. Iya, aku tuh gak percaya. Lah kenapa minta minyak lagi? Aku tuh cuma gak enak, malu aja ditanya sama guru-guru yang lain tuh. Loh kok kamu gak ngisi? Kok kamu gak minta? Padahal aku gak percaya, kata dia bilang. Terus oh ya gak apa-apa Miss. Kalau memang belum percaya, karena saya berharap satu hari dia percaya. Terus dia mulai cerita begini. Gini ya Miss, kalau cuma kesembuhan itu banyak di gereja-gereja. Dan di gerejaku juga ada orang sakit. KKR, kesembuhan ilahi, aku percaya. Orang punya pergumulan ekonomi, datang ke hamba Tuhan, minta didoain, masuk di doa syafaat, ditolong Tuhan. Itu aku percaya. Tapi kalau minyak, belum pernah aku dengar, belum pernah aku tahu ada minyak keluar begitu saja. Saya bilang gini, Miss, baca Alkitabnya ada yang kelewat, kata saya gitu.
Dan saya ceritakan seorang janda dari Nabi yang minyaknya tidak habis-habis. Terus dia bilang, oh betul ya, ada. Saya bilang selalu ada. Tuhan itu kalau bertindak apa-apa sebenarnya tidak ada hal yang baru. Sudah pernah terjadi. Cuma kadang kita tidak teliti. Makanya Tuhan bilang, perhatikan pekerjaanku. Gitu kan. Dia keluar. Keluar itu rupanya minyak di kantong sama dia. Karena dia gak percaya, minyaknya tumpah. Minyaknya tumpah, dia memang, saya tahu guru ini selalu datang ke taman Tuhan dan tiap hari dia berdoa di situ. Tapi soal minyak nanti dulu. Nah, banyak kan orang begitu. Aku percaya ini, tapi yang itu satu itu nanti dulu. Aku nggak bisa percaya. Nah, tiba-tiba temennya bilang, kok kamu wangi banget sih? Katanya, pakai apa kok wangi banget? Terus dia pikir, kok iya ya saya wangi? Ternyata tumpah minyaknya. Ketika dia lihat minyak urapan itu tumpah, dia kaget. Dia nangis, dia balik ke saya. Miss, aku mau minta minyak lagi. Loh, katanya tadi gak percaya. Sekarang aku percaya. Aku gak percaya minyaknya tumpah. Sekarang aku mau percaya. Begitu banyak orang tidak bisa percaya dengan pekerjaan Tuhan kalau cuma dengar cerita. Karena itu Tuhan bilang kamu harus ngalami aku. Kamu harus kenal aku. Kamu nanti bisa percaya. Ada begitu banyak yang Tuhan ingin kerjakan sebenarnya di dalam hidup kita. Tapi kita gak bisa nangkep karena kita gak mau memperhatikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang saat-saat ini sedang terjadi. 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua demikian bunyinya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Artinya apa sebenarnya? Tuhan sedang mengatakan waktu aku berkenan, aku akan mengerjakan dan mendengarkan engkau dan mengerjakan penyelamatan dan aku akan mengerjakan sesuatu. Itu ada dalam masa dan waktu Tuhan. Ketika dia berkenan, dia bisa lakukan. Kalau dia nggak berkenan, semua nggak bisa jadi. Saudara tahu beberapa waktu yang lalu minyak nggak keluar 1 minggu. Ibu Nani bilang ayo berdoa. Kenapa? Karena kalau Tuhan gak kasih ya gak bisa keluar itu minyak. Itu bukan produksi yang kita bisa setel. Gak sama sekali. Jadi Tuhan mengatakan kalau waktu aku berkenan itu semua jadi. Dan Tuhan mengatakan saat ini, hari ini adalah hari perkenanan itu. Saya sedang melihat dan mengamati pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan di Sion ini. Beberapa waktu yang lalu kita terus berdoa, Tuhan yang di atas tuh ada orangnya ya, jangan kosong saja. Kita pikir tadinya, wah caranya apa ya, KKR nanti bisa ada, KKR nanti besoknya kosong lagi. Tapi hari-hari ini kita melihat ada tuh yang duduk di atas. Tuhan bisa ngatur ketika dia berkenan itu bisa terjadi. Dan apa yang saat ini Tuhan sedang berkenan di Sion ini. Sion ini menjadi aneh ya. Tadinya adem ayem, mempelai, huli-huli, lurus-lurus aja jalannya, lempeng-lempeng, gak ada banyak gejolak. Tapi hari-hari ini si mempelai ini dibuat harus terkejut, harus bangkit. Mempelai gak boleh cuma dandan doang, tapi harus mulai bergerak, harus mulai pergi ke desa-desa. Mempelai ini harus bangkit, mempelai ini harus berteriak, mempelai ini udah gak jaim lagi. Mempelai ini harus sudah menjadi suara bagi suara Tuhan. Yesaya 49 ayat 8.
apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan di kota kita. Apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan di Sion ini. Yesaya 49 ayat 8. Yesaya 49 ayat 8 ya. Judul perikopnya dari Yesaya 49 ayat 8 ini, Sion dipulihkan. Amin. Saudara percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di kota ini. Sion dipulihkan. Ayat 8 mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk membangunkan bumi kembali. Dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Menarik sekali. Ketika Tuhan mengatakan, aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi. Saudara, ketika saya melihat begini, kok luar biasa ya Sion ini. Ketika dipulihkan bukan untuk memulihkan Sion sendiri, tapi dikatakan di sini untuk membangkitkan, untuk membangunkan bumi. Satu hari Olan ini yang dapat tugas ngatur-ngatur minyak, dia cerita di sharing di PW. Satu ketika dia doa di taman dan Tuhan bilang, nanti aku akan kasih engkau pekerjaan besar, katanya. Wah, saya nggak tahu waktu dikasih begitu Olan itu mikir apa, saya tidak tahu di Bugatlan. Pasti biasanya begitu sih, kalau orang dapat firman Tuhan kan terus berkembang. Ngapain ini kerjanya apa-apa. Ternyata pekerjaan besar itu benar-benar mendunia, saudara. Apa? Dipercaya untuk ngirim itu minyak. Minyak yang Tuhan berikan di taman dikirim. Dan dikatakan benar di sini dikatakan di ayatnya yang ke-8 ini, bahwa membangunkan bumi. Karena ternyata ngirimnya itu bukan cuma Kuningan, Pleret, Jakarta, tapi sampai ke luar negeri, sampai ke Belanda, sampai ke Australia, sampai kemana-mana. Dan benar apa yang sedang Tuhan kerjakan di Sion itu sedang membangunkan bumi. Bukan menggoncangkan yang cuma di Cirebon, bukan cuma di Jawa Barat, bukan cuma di Indonesia, tapi di anak-anak Tuhan di belahan yang lain mengalami sesuatu. Dari mana? Dari Sion. Bukankah itu pekerjaan besar? Kelihatannya sepele, bungkusin minyak kecil-kecil, terus dikirim. Coba tanya. Kerjanya dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, terus 2 popo. Ibu Nani kan bilang 2 popo itu. Aduh, seringkali Ibu Nani ngomong, untung ya ada 2 popo itu ya yang bisa gitu. Nanti ngirim ini, ngirim sana. Wah, luar biasa. Pekerjaan besar. Minyaknya belum tuntas, sudah buku lagi. Bukunya belum tuntas, sudah perfect coveringnya. Apa perfect covering dulu ya. Dan saya percaya ini pekerjaan besar yang tidak akan pernah selesai sampai Tuhan Yesus datang. Ada sesuatu dari Sion yang harus dikerjakan. Pekerjaan besar. Pernah nggak kita ngimpi? Biasanya kalau kita dapat sesuatu, kita tuh dapatnya dari Mahanaim, dari AOC, dari Semarang. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang buat berbeda. Tuhan sedang buat dari Sion ini. Sion dipulihkan, dibangkitkan. Sion mulai saat ini mulai harus mengerjakan sesuatu yang besar. Amin. Saya percaya Tuhan gak tinggal diam. Ketika kita baca Yesaya 49
49 ayat yang ke-8 ini. Dan selanjutnya, saya tertarik juga di ayat-ayat selanjutnya. Di ayat 12 dikatakan begini, lihat ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat dan ada dari tanah Sitim. Bukankah kita tahu dalam ibadah-ibadah kita seringkali saudara-saudara kita dari Jakarta, dari Semarang, bahkan dari Surabaya, ada yang datang dari Situbondo, entah dari mana lagi, dari Tulung Agung, dari mana pada datang. Saya percaya itu anak-anak mami yang di Kalimantan itu kalau transportasi enak pasti sudah ngicrit datang ke Cirebon semua. Cuma sekarang terhalang dengan COVID ini. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan memulihkan Sion, maka akan berdatangan begitu banyak anak-anak Tuhan untuk melihat, untuk mendengar, untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan di tempat ini. Menurut saya ajaib sekali. Dan mestinya orang-orang yang di Sion ini gak berpangku tangan ya. Mestinya kita responi itu dengan sangat bersukacita. Kita tidak pernah tahu waktu-waktu setahun yang lalu lebih, 1,5 tahun yang lalu ketika Tuhan berbicara kepada Ibu Nani untuk adanya taman Tuhan. Saya masih ingat sekali ketika Ibu Nani cerita di sini setelah PW, Tuhan nyuruh bikin taman Tuhan. Minta ruangan di sekolahan untuk taman Tuhan. Berapa besar? Saya bilang itu. Ya, berapa ya? 4x4 cukup gak ya? 4x4 Ci. Taman Tuhan kok 4x4? Satu kelas aja Ci kali ya? Iya 1 kelas. Tapi akhirnya kita gak bikin 1 kelas. 2 kelas tambah lorong 2 meter. Dan ternyata Tuhan tambahkan lagi. Sekarang hampir 4 kelas ya. Cuma diambil sedikit. 4 kelas tambah lorong. Kadang-kadang kita berpikir sedikit. Tapi Tuhan maunya besar. Kadang-kadang kita berpikir, oh iya taman Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan di kota Sion ini kita bisa berdoa, kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau lebih besar lagi. Tanpa kita tahu taman Tuhan itu menjadi tempat yang ajaib. Tapi tadi siang ketika kami mempersiapkan ibadah ini, Ibu Nani berdoa begini, Tuhan, biar taman Tuhan itu terus dipakai. Tapi Tuhan, jangan sampai taman Tuhan itu jadi klinik. Begitu ya Bu? Sehingga orang-orang datang karena pikir ada klinik lah gitu. Apa sih ya terjemahannya klinik saya nggak jelas. Tapi kira-kira tahu ya kita ya. Bahwa orang berbondong-bondong ke kota Sion datang untuk cari berkat, untuk cari supaya saya kaya, untuk cari supaya saya begini dan begini. Itu beda, jadinya klinik. Padahal taman Tuhan disediakan untuk kita bisa ketemu Tuhan, untuk kita bisa mengalami Tuhan, untuk kita bisa mengerti segala karya dan perbuatan Tuhan. Untuk kita bisa membangun cinta kita kepada Tuhan. Untuk kita bisa menyaksikan semua kebesaran Tuhan. Untuk kita bisa menangkap janji-janji Tuhan. Ketika itu saya terus mikir di rumah, iya ya. Kadang-kadang bisa diserongkan. Yuk kita rombongan piknik ke Sion. Mau apa? Nah, kita tahu kan bahwa kota ini yang lama ada begitu banyak menjadi tempat pariwisata, tapi untuk yang klinik-klinik. Tapi saya percaya hari-hari ini Tuhan mau anak-anak Tuhan mulai mengerti dan membuat ini pekerjaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bukan klinik, tapi Tuhan sedang membuat satu kesempatan setiap anak-anak Tuhan untuk berjumpa dengan Dia.
untuk mengalami Tuhan, untuk membuat setiap kali orang datang ke taman, dia ketemu dengan Tuhan yang hidup. Dia ketemu dan dia bisa berinteraksi, membangun keintiman dengan Tuhan yang ajaib. Karena dari Sion ini akan membangunkan bumi. Bukankah itu mengejutkan sekali, saudara? Begitu banyak orang boleh datang, tapi mari kita tetap menyiapkan diri kita untuk sesuatu yang benar dari Tuhan. Karena Tuhan sedang membengkokkan apa yang lurus. Yang tadinya kita cuma lempeng-lempeng, sudahlah lumayan. Yang penting kan kalau hari Minggu kita ke gereja. Yang penting kan setiap pagi kita PW. Yang penting kalau Selasa kan kita datang ibadah. Kita hanya pikir begitu, sudah gak aneh-aneh, gak neko-neko. Tapi Tuhan bilang itu cuma lurus-lurus saja, biasa-biasa, bosen Tuhan. Tuhan bilang aku mau bengkokkan dan aku mau buat sesuatu yang besar, sesuatu indah, sesuatu yang sempurna. Saudara-saudara, yang tertulis tadi di dalam 2 Korintus, kita akan baca ayatnya yang pertama, 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 1. Paulus bilang begini, sebelum dia menuliskan ada tertulis bahwa Tuhan, waktu-waktu ini Tuhan berkenan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara-saudara, ini pesan Tuhan supaya ketika kita tahu Sion sedang dipulihkan, mari kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Sebab kalau Sion dipilih Tuhan untuk menjadi kota penutup, kalau Sion dipilih Tuhan hari-hari ini untuk terima segala mujizat, keajaiban, karya-karya Tuhan yang besar, maka respon kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia itu. Tuhan sedang membangkitkan satu generasi di kota Sion ini untuk menjadi saksi daripada perbuatan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah? Saya mengambil 2 contoh. Contoh yang pertama dari Bilangan 14 ayat 20 sampai 23. Contoh yang pertama dari Bilangan 14 ayat 20 sampai 23. Ini pemberontakan umat Israel setelah mereka mendapat laporan dari 12 pengintai. Tapi kita melihat ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu, permintaan Musa ini ya. Dan dikatakan demikian, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tidak akan melihat tanah perjanjian. Saudara-saudara, menyia-nyiakan kasih karunia bangsa Israel dalam generasi yang keluar dari tanah Mesir itu seharusnya terima kasih karunia untuk mengalami hidup di tanah perjanjian. Itu yang Tuhan janjikan. Mereka adalah generasi yang diberkati, di mana mereka akan mereka sudah keluar dari Mesir dan mereka akan masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, ternyata dikatakan di sini mereka menista aku. Terjemahan yang lain mengatakan melawan aku. Termasuk tidak percaya, termasuk mencemooh, termasuk menganggap enteng semua yang Tuhan sedang lakukan. Padahal Tuhan itu sudah punya maksud yang sempurna dan luar biasa untuk generasi itu. Akhirnya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, masuk. Tapi ganti generasi. Generasi yang
tua yang keluar dari Mesir itu habis kecuali Kaleb dan Joshua. Sangat disayangkan. Jadi di sini bagaimana kita meresponi supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Jangan menista Tuhan. Jangan ngelawan Tuhan. Percaya walaupun gak ngerti. Tapi buktikan bahwa Allah kita adalah Allah ajaib yang bisa dipercaya. Dia Allah yang luar biasa, saudara. Kadang-kadang kalau kita mau ikut dia itu kita terheran-heran loh. Saya mau cerita sedikit tentang pekerjaan supranatural Tuhan. Memang sulit kalau kita sudah terbiasa hidup dengan logika, hidup dengan satu ibadah yang sudah pas diatur begini. Sulit untuk terima yang nyeleweng-nyeleweng, yang aneh-aneh, yang nggak biasa. Tapi saya belajar untuk itu. Satu ketika saya doa di taman Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang begini, mau nggak kalau kamu dikasih pengalaman supranatural? Oh ya mau Tuhan. Yang paling aneh pun saya mau. Hanya jaga hati saya dan buat saya bisa menangkap. Gitu. Nah, saya mau cerita perkara supranatural. Anda boleh percaya enggak, tapi itu yang terjadi. Beberapa waktu, enggak lebih dari seminggu yang lalu. Saya cerita begini, waktu tanggal 25 ya, kita kan disuruh bawa koin 1000 yang pernah dibagikan di sini, koin 1000 yang dikasih tanda merah, ya kan. Dan itu sebenarnya sudah dibagikan sekian tahun yang lalu. Sekian tahun lalu koin 1000 sudah dibagikan. Dikatakan bahwa kita itu kita percaya ada perjanjian Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan 1 ayat yang ke-11 bahwa kita akan mendapatkan 1000 perlipat kali gandaan. Ibu Nani mengingatkan begini, itu koin itu dibawa ya, percayalah, koin itu simpen di dompet. Saya simpen di dompet, kata Ibu Nani. Dompet saya nggak pernah kosong, gak terkuras. Nah, singkat cerita, saya taruhlah di dompet. Tapi saya percaya itu bukan jimat, saudara. Tapi itu sebuah perjanjian antara saya dengan Tuhan. Nah, kemudian saya simpan. Saya simpannya nggak di tempat koin yang di dompet ada resletingnya begitu. Tapi saya kasih bungkus pakai plastik. Satu isinya itu. Kenapa? Supaya nggak keliru kalau nanti dipakai buat bayar gitu. Kalau pas ada koin yang saya pakai bayar ya nggak kebawa itu, karena itu ada di plastik yang ada keretekannya itu, yang kecil plastiknya saja. Saya taruh di situ. Udah nggak pernah, saya memang jarang keluarin koin, juga jarang, tapi selalu ada di situ. Beberapa waktu yang lalu itu, sebelum seminggu yang lalu, tiba-tiba ketika saya buka resleting kosong. Loh, kok nggak ada ya? Duit koin 1000-nya kok nggak ada? Saya gitu. Saya agak menyesalkan. Tapi saya nggak pernah pakai buat pembayaran karena itu dibungkus plastik. Nah, kemudian saya mulai cari. Ya, perempuan kan suka ganti dompet. Saya cari dompet-dompet. Tapi walaupun saya ingat saya tidak ganti dompet dalam waktu yang sudah cukup lama. Tapi saya cari juga. Gak ada, barangkali jatuh di tas, gak ada. Perempuan kan suka ganti-ganti tas. Jadi saya bongkar semua tas-tas yang saya pakai, tidak ada juga. Nah akhirnya saya berpikir begini, ya memang itu kan bukan jimat. Jadi saya bilang, saya mau cari koin 1000, saya mau kasih kitek, saya mau bilang sama Ibu Nani, Ci tolong diurapi. Nah, saya mau bilang begitu. Saya cari koin 1000 tuh nyari gak ketemu. Apalagi saya dengar dari Sian itu waktu dibagi koin 1000 cetakan 2010. Waduh lebih susah lagi. Saya nggak punya koin 1000. Nah, tapi akhirnya saya berdoa. Saya mau berdoanya begini. Saya berdoa supaya besok kalau saya bawa ke Ibu Nani, Ibu Naninya mau ngurapi. Karena bisa juga kan Ibu Nani jawab gini, wis doa dewek. Gitu kan pikirnya, ya saya suruh doa sendiri. Jadi saya berpikir saya mau doa.
belum ada nih koinnya karena nggak ketemu, nggak punya koin. Saya duduk, saya punya meja tulis, di depan saya itu semua barang-barang profetik ya. Terus ada meja tulis yang di pinggir gini ya. Biasa saya taruh laptop di situ, tapi kali itu laptopnya tidak ada, masih ada di tas laptop. Jadi itu bersih. Herannya waktu berdoa, saya memang biasa kalau berdoa tuh minta Roh Kudus mimpin saya berdoa. Tapi saya berdoanya tiba-tiba bilang gini, bukan saya bilang Tuhan tolong supaya besok kau gerakan hatimu Nani, enggak. Tapi saya dibilang gini, hei Roh Kudus, kata saya gitu, Roh Kudus, kau pasti tahu koin saya itu ada di mana. Sekarang Roh Kudus, kamu perintahkan malaikat untuk ngambilin koin itu buat saya. Jadi saya ceritanya minta koinnya ketemu. Padahal tadinya saya sudah hopeless karena saya cari-cari tidak ada. Saya punya dompet satu isinya semua alat-alat kalau perang, kalau diajak perang itu, jadi saya buka juga tidak ada. Jadi saya sudah hopeless. Tapi saya waktu berdoa, saya mulai berdoa, mulai berbahasa roh, tiba-tiba saya ngomong, Roh Kudus, kamu coba sih ada di mana itu katanya. Kamu kirim malaikat, perintahkan itu malaikat untuk nemukan itu koin saya ada di mana. Singkat cerita saya selesai berdoa. Amin. Saya nggak doain apa-apa lagi, cuma doa itu. Saya menoleh saudara. Di meja komputer saya, laptop yang dari tadi kosong nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada kantong plastik lebih besar dari kantong saya dan ketutupan kertas sedikit. Bisa ada kertas tuh numpang di situ. Saya lihat koin 500 perak di dalam plastik itu. Saya angkat. Kok ada koin 1000-an? Waduh lumayan. Saya mau ambil koin 1000 ini. Saya mau kasih titik merah. Saya mau cari ada kitek merah enggak atau apalah tinta merah. Saya mau kasih. Gitu. Ternyata di situ koin 1000-nya ada 2. Dan ketika saya buka, saya kaget sekali. Koin 1000 yang di tengah, antara koin 1001-nya dan 500 di sana, koinnya sudah ada kiteknya. Siapa yang buat? Saya 100% percaya Tuhan yang mengerjakannya. Saudara mungkin bisa bilang, kebetulan. Mungkin Ibu Ina lupa taruh di situ. Saya mau katakan, saya tidak pernah menaruh dengan koin yang lain. Karena itu cuma satu dan plastiknya kecil. Ini plastiknya lebih besar. Saya bilang, Tuhan, Engkau itu ajaib. Saya angkat dan saya bilang, Tuhan, terima kasih. Engkau sudah membereskan hidup saya. Mungkin saya teledor, enggak tahu ditaruh di mana, tapi Engkau mengembalikan dan memberikan aku yang baru. Saya mau mengatakan itu yang terjadi dan pekerjaan Allah yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Dan apakah kita tidak memperhatikan itu dan kemudian kita akan bilang, ya kebetulan saja. Saya bilang tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Roh Kudus bisa kerjakan apa saja sampai yang paling kita tidak tahu. Yang paling kita pikir tidak mungkin, itu jadi mungkin. Dan saya mau katakan, 2 kali saya mengalami hal yang sama. Yang tiba-tiba ada barang. Yang satunya lagi sih saya tidak minta, tapi mungkin sudah pernah cerita. Ketika Tuhan bawa pulang suami saya, dalam keadaan tertekan, saya berdoa, saya menangis di depan Tuhan. Dalam kondisi saya menangis dan saya bilang, Tuhan, saya pokoknya ngomong macam-macam lah. Pokoknya mau macam-macam. Tiba-tiba saya dicelikkan matanya. Di depan saya ada hosti. Hosti 1 dengan ayat, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendongmu. Dan selanjutnya. Buat saya itu ajaib saudara. Saya sangat percaya itu pekerjaan Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah nggak pernah iseng-iseng.
Dia serius dengan kita. Dan tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau orang lain bisa membawa sesuatu kepada kita, apalagi Tuhan. Dia bisa berbicara dengan banyak cara. Hosti tanpa anggur loh. Saya tidak pernah ambil hosti tanpa anggur. Kalau perjamuan selalu gandeng hosti dan anggur. Dan itu tiba-tiba ada di depan saya doa. Tergeletak hosti dengan ayat itu. Semakin membuat hidup saya mengerti siapa Tuhan itu. Tuhan adalah Allah yang tidak bisa dibatasi. Dan itu yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apakah kita saat ini akan menjadi generasi yang seperti bangsa Israel keluar dari Mesir? Kita sudah belajar dari mereka. Mari kita meresponi dan jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita lihat satu tokoh yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kita buka dari 1 Samuel. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Ketika Saul tidak taat, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kebodohan seringkali membuat kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Makanya jadi orang Kristen itu kudu pinter, saudara. Tapi bukan pinter keblinger. Tapi kita harus punya kecerdasan rohani. Menangkap apa yang Tuhan mau. Saul itu kehilangan apa yang Tuhan sediakan. Karena kebodohannya. Tidak mentaati firman Tuhan. Bangsa Israel kehilangan kasih karunia-Nya. Karena melawan Tuhan, menista Tuhan, kata Alkitab. Dan saya percaya 2 contoh ini tidak akan membuat kita meniru, tapi membuat kita waspada, membuat kita semakin tahu bahwa sesungguhnya hari-hari ini kasih karunia Tuhan itu sedang turun atas kota Sion ini. Tuhan sedang ingin mendemonstrasikan kebesarannya. Tuhan ingin sedang punya proyek-proyek besar di kota Sion ini. Gimana respon kita? Apa adem ayem saja? Atau ya itu kan urusan Ibu Nani dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang deket-deket itu loh yang sudah biasa melayani. Apakah kita akan termasuk orang biasa yang kemudian kita teledor dan ceroboh gak ngikutin apa-apa? Saya mau katakan Tuhan memulihkan Sion. Bukan untuk orang-orang tertentu. Tapi untuk bumi. Untuk seluruh bumi. Mari kita menjadi generasi. Di putaran terakhir ini. Jangan menjadi generasi yang bodoh. Jangan menjadi generasi yang menista Tuhan. Dia ada di Sion. Dia sedang bergerak di Sion ini. Dia sedang mengumandangkan suara nubuatan lewat Sion ini. Tuhan sedang mengerjakan karya-karya besar di Sion ini Tuhan. Dan Tuhan sedang menunggu, menantikan saudara dan saya mau mengambil bagian untuk lawatan terakhir. Dunia membutuhkan apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan karyakan di tempat ini. Dan saya percaya saudara, bukan berhenti sampai jualan buku ya. Bukan berhenti sampai di situ. Ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Ada banyak Tuhan. Kenapa minyak itu? Ada minyak keintiman, ada minyak kesembuhan,
ada minyak penyembahan, ada minyak multiplikasi. Karena Tuhan ingin menyempurnakan semua karya dan pekerjaannya di kota Sion ini. Karena Tuhan ingin kita semua menjadi orang-orang dekat yang akan menikmati untuk menjadi berkat. Bukankah urapan Zebulon adalah menyatakan bahwa kita adalah pangkalan berkat untuk kita juga bisa membagi berkat? Bukankah kita sudah disediakan urapan Yehuda, urapan Isakar, urapan Zebulon? Bukan iseng Tuhan kasih begitu. Mari kita pelajari, mari kita renungkan, mari kita tangkap apa yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan di hari-hari ini di kota Sion. Dia ada di tempat ini. Dia Allah yang sedang bergerak. Dia akan membengkokkan apa yang mau lempeng-lempeng dan lurus-lurus. Dia mau membangunkan kita-kita yang tertidur. Dia mau menggerakkan kita yang mandek, stagnan, gak mau gerak. Dia mau menarik kita. Dia mau menjadikan kita orang-orang di Sion partner-partner Tuhan. Termasuk orang-orang semua jauh atau dekat. Mereka yang selalu mau terlibat atas kegerakan di kota Sion. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi partner-partner Tuhan. Agen-agen Tuhan di mana-mana tempat. Sampai orang yang di Belanda, sampai orang yang di luar negeri, mereka merindukan itu semua. Apakah kita yang di tempat ini mau adem ayem? Saya percaya enggak, saudara-saudara. Hari-hari ini hari yang ajaib. Tuhan sedang membengkokkan pekerjaannya. Jangan tinggal dengan dogma-dogma yang lama. Jangan tetap dengan apa yang kita kenal zaman dulu. Karena saya percaya Tuhan itu sedang bergerak untuk memperbaharui pengenalan kita akan Dia. Tuhan ingin kita kenal Dia semakin hari semakin dalam sampai kita bisa ngerti dan kita bisa menyadari betapa dahsyatnya Tuhan. Kita nggak akan bisa kenal Dia dengan sempurna. Tapi kita harus bergerak untuk semakin mengenal Dia. Kita tidak pernah suka punya anak yang tidak pernah bertumbuh. Sama terus kan. Dengan pengetahuan sama, kemampuan sama. Tidak. Pasti kita pengen bertumbuh. Dan demikian juga Tuhan. Tuhan ingin menumbuhkan hidup kita. Supaya kita terus bergerak sampai nanti Tuhan datang di atas awan. Dia ada di sini. Dia ada bersama saudara dan saya. Dia ada di kota Sion yang sedang dipulihkan. Dia ada di taman Tuhan. Namun dia juga ada di setiap orang-orang yang merindukan Dia. Sejauh manapun engkau berada. Mari saudara-saudara, kita renungkan firman ini.